kami di sini akan mempresentasikan materi tentang dokumen berbasis digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abdullah Kumarasani. Saya Cynthia Wardani, kami dari kelas 10 FLB. Di era yang serba digital sekarang, dokumen digital telah menjadi salah satu bagian penting dalam administrasi dan operasional bisnis. Semua dokumen yang dibuat dan disimpan pada perangkat elektronik disebut dengan dokumen digital. Dengan demikian, dokumen adalah informasi yang berupa catatan, gambar, rekaman suara, dan film. Yang kedua, syarat dokumen. Suatu objek dapat disebut sebagai dokumen jika memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, memiliki material, yaitu mempunyai wujud fisik yang nyata dan dapat diamati. Yang kedua, memiliki intensionalitas, artinya objek tersebut dibuat atau digunakan dengan tujuan tertentu sebagai penyampai informasi. Tiga, memiliki proses, yakni objek tersebut diproses atau diolah sehingga layak dijadikan dokumen. Yang keempat, memiliki fenomenologis, yaitu objek tersebut dipersepsikan dan dipahami oleh manusia sebagai dokumen. Selanjutnya, yang ketiga, ciri-ciri dokumen. Yang pertama, mengkomunikasikan informasi kepada semua orang yang membutuhkannya. Kedua, perlu diperbarui atau dilakukan pemeliharaan. Yang ketiga, harus diubah ketika kebijakan proses atau prosedur berubah. Terakhir, memiliki format untuk merekam dan melaporkan informasi sesuai standar. Lalu yang keempat, fungsi dokumen. Pertama, mencari suatu informasi yang isinya masih berhubungan dengan isi dokumen. Kedua, menjaga dokumen supaya keasliannya tetap terjaga dan tidak rusak. Tiga, sebagai alat bukti tentang suatu keterangan. Terakhir, sebagai alat komunikasi antar pihak penerima dokumen. Yang kelima, ada jenis-jenis dokumen. Dokumen dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria berikut. 1. Berdasarkan kepentingannya. Contohnya, dokumen pribadi. Dokumen pribadi berkaitan dengan kepentingan individu, seperti KTP, ijazah, dan paspor. Contoh yang kedua yaitu dokumen niaga. Dokumen niaga berhubungan dengan aktivitas bisnis dan transaksi, seperti kwitansi, invoice, dan nota. Contoh yang ketiga yaitu dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah dikeluarkan oleh lembaga negara seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Contoh yang keempat yaitu dokumen sejarah. Dokumen sejarah menjadi bukti peristiwa masa lalu seperti teks proklamasi dan foto sejarah. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan bentuk fisik. Contohnya dokumen literal. Dokumen literal berupa hasil cetakan atau rekaman seperti buku, koran, dan film. Contoh kedua yaitu dokumen korporal. Dokumen korporal berupa benda sejarah seperti fosil, patung, atau uang kuno. Contoh yang ketiga yaitu dokumen privat. Dokumen privat digunakan dalam kegiatan administrasi seperti surat dinas dan laporan. Jenis yang ketiga berdasarkan fungsinya. Contohnya dokumen dinamis. Dokumen dinamis digunakan dalam kegiatan kerja dan dibagi menjadi aktif, semi-aktif, dan inaktif. Contoh yang kedua, dokumen statis. Dokumen statis tidak lagi digunakan secara langsung, tetapi tetap disimpan sebagai arsip. Jenis yang keempat berdasarkan dokumentasinya. Contohnya, dokumen printer. Dokumen printer berisi informasi asli dari sumber langsung, seperti laporan penelitian dan disertasi. Contoh yang kedua, dokumen sekunder. Dokumen sekunder berisi ringkasan atau indeks dari dokumen primer. Contoh yang ketiga, dokumen tersier. Dokumen tersier berisi paduan atau kompilasi dari dokumen sekunder. Jenis yang kelima berdasarkan sifatnya. Contohnya, dokumen tekstual. Dokumen tekstual menjadikan informasi dalam bentuk tulisan. Contoh yang kedua, dokumen non-tekstual. Dokumen non-tekstual menjadikan informasi visual seperti peta, grafik, dan gambar. Jenis yang keenam berdasarkan sifat datanya. Contohnya, dokumen fisik atau manual, berbentuk benda nyata seperti kertas dan arsip cetak. Contoh yang kedua, dokumen digital atau elektronik, berbentuk file komputer atau hasil digitalisasi. Selanjutnya yang keenam, dokumentasi adalah kegiatan pencarian, pengumpulan, penyusunan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh keterangan atau bukti. Tujuan dokumentasi adalah memberikan bukti atau informasi yang dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan.
Dan yang ketujuh ada dokumen berbasis digital. Dokumen berbasis digital adalah dokumen yang disimpan dan dikelola dalam bentuk elektronik menggunakan komputer. Dokumen ini dapat berupa teks, gambar, maupun audiovisual. Contoh dokumen berbasis digital yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah KTP, formulir online, e-book, dan e-journal. Dokumen digital memiliki beberapa kelebihan, antara lain proses pencarian data yang cepat, mudah dioperasikan, lebih hemat tempat, serta memiliki sistem keamanan seperti password. Namun, dokumen digital juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan pada listrik, membutuhkan SDM yang mampu mengoperasikan komputer, serta rentan terhadap virus dan pemalsuan. Itulah penjelasan yang sudah kami simpulkan tentang dokumen berbasis digital. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.